Assalamualaikum. Halo. Salam. Ini kita mau ngobrol-ngobrol santai nih. Apa tuh? Tentang tema sekarang itu antara orang tua sama komunikasi antara orang tua sama anak itu perlu intensif nggak sih sebenarnya? Menurut kalian? Perlu ya. Supaya apa tuh? Ya masa satu rumah satu diem-dieman keluarga ya? diem-dieman nggak saling tahu antara orang keluarganya. Iya sih. Tapi yang sepengetahuan kalian dengan teman-teman itu rata-rata gimana anak sekarang, terutama yang udah teenager ya, yang 12 ke atas lah gitu. Kalau bocah kan emang deket sama ortunya. Itu gimana? Enggak. Kurang ya? Kurang. Ada kalau dia aku sendiri sih kayaknya ada yang deket. Terus mungkin ada yang deket juga, cuma caranya beda kali. Nggak harus kayak komunikasi, nggak harus kayak ngobrol. Kayak apa yang misalnya nggak terlalu ngobrol tapi aslinya deket gitu? Dari sikapnya, kelakuannya. Yang nggak deket kayak apa? Yang deket kayak apa? Ya kelihatan lah cara dia memperlakukannya orang tuanya kayak gimana sih. Gestur. Yang deket tuh emang biasanya suka bercanda. Oh, suka bercanda. Ya friendly lah orang tuanya. Nggak sikikuk ya ke orang tua ya? Nggak gitu. Terus kalau yang nggak deket tuh kan kelihatan kayak dari dia entah jarang pulang lah. Jadi nggak pulang santai aja gitu? Nggak harus ngabarin ya? Tadi Kalau yang deket gimana, yang nggak deket gimana? Kalau cewek yang deket gimana ya? Kayaknya malah nggak terlalu kelihatan gitu perbedaannya antara yang deket sama nggak deket. Kalau cowok kan Kelihatan banget ekstrim kelihatan gitu, yang banget nggak pulang nggak gitu. pulang gitu. Tapi mungkin yang nggak pulang juga bukan karena nggak deket gitu, karena emang udah habit di rumahnya aja gitu. Jadi nggak masalah juga buat ortunya ya? Mungkin itu orang tuanya juga nggak nganggap itu nggak deket, kayak biasa aja gitu. Terus kalau misalnya cewek itu tadi nggak signifikan gitu perbedaannya antara yang deket sama yang enggak. Soalnya ya cewek biasa-biasa aja gitu, kalem-kalem aja. Kan nggak kalau teman-teman aku sih nggak ada yang sampai nginep 2 hari gitu kayak aku cowok. Paling kalau deket atau enggaknya ini kali ya, sering cerita tentang pribadi gitu. Oh, itu yang Persoalan deket ya? pribadi. Kalau Jadi dia bisa open gitu ke ortunya ya? Kan suka dengar cerita orang-orang kalau misalnya ya apa aja gitu diceritain, masalah apapun lah, dia ngerasa nggak ada jarak banget gitu sama orang tuanya. Tapi kalau misalnya yang nggak dekat ya paling cerita tapi ya sekedarnya aja. Kalau yang masalah personal dia lebih mendem sendiri atau ke temen kayak gitu. Iya. Itu ya bahan yang diobrolinnya kalau kataku sih nggak harus sama. Misalnya orang tua ngobrolin soal politik, terus misalnya kayak aku nggak tertarik soal politik gitu, terus nggak pengen tahu dan pusing juga gitu kalau tahu. Terus kayak ya udah gitu itu mah. Mungkin nanti ada saatnya. Ya, mungkin betul, nanti ada saatnya. Usia ya. Sebetulnya anak sama anak tuh temanya. ya harus kayaknya, kalau harus mah enggak ya. Cuman kan sebenarnya kalau gitu kebutuhan kan. Entah itu politik, entah itu agama kan, dari umur juga. Misalnya kayak aku juga ngerasa kayak ada orang yang emang udah ini banget, udah walaupun kayak muda tapi udah pengen tahu gitu udah ya. pengen tahu banget. Terus kayak misalnya udah ngelewatin fase yang dimana dia tuh kayak udah ini banget udah kayak jatuh banget ke dalam gitu, kayak entah narkoba lah entah apa. Terus titik baliknya tuh di umur yang seaku muda, ya. Itu kan Nggak harus agamanya tua ya. nggak harus tua juga. Kayak gitu juga mungkin kayak politik, mungkin dia kayak gitu juga mungkin. Jadi tetap sama sih sebetulnya benang merahnya, kebutuhan. Si orang yang muda tapi terjatuh terpuruk itu kan waktu dia terpuruk dia butuh. Iya. Ya kan, butuh mendekat ke Tuhan gitu istilahnya kan. Maka dia merasa harus mencari karena dia butuh. Iya. Tapi kalau hidupnya santai-santai saja, nggak ada terlalu roller coaster banget gitu ya istilahnya. Hidupnya nggak roller coaster, ya udah yang dihadepin yang di depan mata doang gitu ya istilahnya ya. Kalau aku tipe juga yang ke temen juga belum tentu cerita apapun. Aku nggak bisa cerita ke orang karena ngerasa misalnya orang itu nggak gampang ngejudge gitu. Misalnya aku cerita nih terus kayak dia tuh bilang
ih kamu mah masih gini, kalau aku aja bisa kayak gini, kamu gitu doang kok gitu sih gitu. Oh sih. Terus Nggak ngejudge duluan. nggak ngejudge. Terus kayak sebenarnya kalau orang cerita juga kan sebenarnya nggak selalu butuh saran, butuh solusi, kayak pengen didengerin aja dulu. Kayak gitu sih, faktor kayak gitu kan. Kalau kamu guys, unsur yang bikin nyaman gitu apa? Oke, kita lanjut ya. Tadi Gazi belum ngomong. Oke, gimana guys? Ini pertanyaannya apa? Lupa ya. Jadi gimana biar menciptakan suasana nyaman gitu sehingga komunikasi lancar? Kalau dari ini kan ngomonginnya anak-anak yang udah 12 tahun ke atas lah ya. Iya betul, karena di bawah usia 12 tuh otomatis dekat sih sama orang tua biasanya. Nah kan kayaknya kalau anak-anak umur 12 tahun ke atas juga udah lumayan ngerti lah cara dia berinteraksi sama orang gitu-gitu. Cara berinteraksi sama orang dewasa. Sama orang dewasa, iya. Nah kalau dari aku sih kayaknya lebih ke ego aja sih. Egonya anak-anak sama orang tua mungkin diturunin. Disesuaikan gitu. Disatuin frekuensinya gitu ya. Kok sampai ego banget sih guys? Iya kayak misalnya aku sama ayah aja kan sering gitu kan. Iya benar-benar. Harus ada yang mau nurunin ya. Kalau nggak pun dua-duanya salah satu berarti. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan anak dari orang tua sekarang itu apa sih? Selain duit, selain materi. Selain materi. Kayak gini-gini paling ngobrol, ada me time gitu. Keluarga yang ngobrol. Mintanya tuh yang ngobrol-ngobrol bukan yang jalan-jalan. Please gitu. Knowing me gitu ya. Tolong ngertiin aku gitu. Enggak juga. Iya sih. Iya, Iya. Banyak kan kayak kalau misalnya kakak kan kayak apa tipikalnya kayak cerita gitu ya. Cerita kalau aku nggak bisa kan gitu walaupun ke temen, ke mama juga aku jarang cerita kan sebenarnya. Itu kayak aku lebih suka nyimpen sendiri aja emang. Nyimpen sendiri dan aku kayak nggak mau diganggu kayak gitu tuh. Oke, kayaknya kita udah dapetin ya guys poinnya. Intinya bahwa komunikasi antara anak sama orang tua tuh pasti penting, tapi tetap kita perlu namanya katanya tuh apa, untuk menjadi orang tua tuh belajarnya sampai liang lahat ya. Walaupun anak nantinya nih udah pada menikah gitu mungkin kan, tetap saya mas suami sebagai orang tua juga tetap harus belajar cara komunikasi ke mereka. Apalagi nanti mereka pasti lebih kompleks ya. Yang kayak nggak boleh ikut urusan dalam negeri rumah tangga gitu kan. Tapi di sisi lain juga tetap pengen menjaga silaturahmi dan tanggung jawabnya kan tetap masih ada walaupun udah nikah juga kan. Kita sebagai orang tua itu tekniknya mungkin nanti lain lagi kalau mereka sudah rumah tangga. Intinya itu penting. Yang penting adalah tadi rasa nyaman itu dibutuhkan. Tipsnya adalah tidak menjudge, tidak harus memberi solusi, terus turunin ego ya. Semoga pembicaraan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.